Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil kita bisa melihat di sana ada semacam permasalahan yang dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap murid-murid Tuhan. Mengapa mereka tidak puasa? Tuhan sebetulnya mau mengingatkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, tujuan mereka puasa itu apa sih? Bukankah tujuan puasa itu mereka mencoba untuk hening, membeningkan hati, lalu dalam kebeningan itu, dalam keheningan itu, dia bisa melihat Tuhan. Nah, Tuhan sebetulnya mau mengingatkan bahwa para murid itu makan dan puasa karena mereka sedang bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau mereka sedang bersama dengan Tuhan, mengapa harus berpuasa? Bukankah ini saatnya mereka itu mendengarkan firman-firman Tuhan? Kan dalam puasa, orang yang pada saat itu secara fisik tidak bersama dengan Tuhan, mereka mau mencoba untuk menenangkan hati. Dengan bening dan hening di dalam hati itu, mereka bisa menangkap kehadiran Tuhan dan bisa mendengarkan firman Tuhan untuknya. Ini sebetulnya tujuan puasa. Jadi puasa bukan pertama-tama itu tidak makan atau tidak minum atau memindahkan jam makan, bukan itu. Tetapi tujuannya adalah supaya hati orang itu bening, hening, dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu dalam perumpamaan berikutnya mengenai baju yang ditambal lalu kantong anggur segala macam itu, ada dua perumpamaan yang mengikuti selanjutnya. Sebetulnya itu mau mengungkapkan kepada kita supaya kita lebih mengikuti kehendak Tuhan, bukan justru mau memaksakan kehendak kita sehingga Tuhan seolah-olah hanya nganut terus. Tidak, tetapi Tuhan mau mengajak. Kalau Tuhan sudah berjumpa dengan kita, hendaknya kita membuka mata batin kita untuk sabdanya, dan kita bisa ngistokke dawuh apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, kalau kita mau mencoba untuk ngistokke dawuh atau mencoba untuk melaksanakan semua firman Tuhan, maka sebetulnya ada kerendahan hati bagi diri kita, yakni supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Lalu kita dengan senang hati bisa mengerjakan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara, terkasih, coba kalau kita bayangkan, kita seringkali memaksakan kehendak Tuhan. Tuhan, saya minta ini, Tuhan, saya minta itu, Tuhan, saya minta ini. Bahkan kadangkala di dalam misa bisa tiap hari minta ujub yang sama untuk tujuan itu. Tujuannya untuk apa? Ya memaksakan Tuhan. Tetapi sebetulnya orang harus mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan dan mencoba melakukan. Orang lalu bertanya, Romo, bukankah novena itu kan supaya doa kita itu dikabulkanlah Tuhan? Pertama, apakah itu? Padahal seharusnya adalah dengan doa novena 9 kali kita berdoa, apakah di dalam hati kita ini kita ada perubahan? Mencoba untuk memaknai peristiwa yang kita hadapi itu supaya kita siap untuk menerima firman Tuhan yang berikutnya. Sehingga kita bisa mencoba untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan kita mencoba untuk ngistok dawuh itu. Karena kadangkala kalau kita memaksakan kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu hanya menjadi pembantu kita. Padahal Tuhan adalah penyelenggara kita. Maka di sana yang mau diungkapkan adalah kantong yang baru itu untuk menangkap atau menampung anggur yang baru, maka kita harus memperbaharui hati kita supaya kita bisa menangkap kehendak Tuhan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Karena kalau ini dalam rangka misalnya bulan kitab suci, Tuhan yang kita baca dalam kitab suci adalah sabda yang tersurat. Namun bukan karena 2000 tahun yang lalu tulisan itu sudah ada, namun kita mencoba memaknai dengan zaman kita sekarang. Sehingga hal yang tersirat dalam kitab suci itu bisa kita pahami. Sehingga sabda Tuhan tetap sabda yang up to date dan kita mendengarkan firman Tuhan bukan secara hurufiah, namun kehadiran Tuhan zaman sekarang dan untuk kita saat ini. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita harus latihan untuk membuka hati kita, mencoba untuk memahami firman Tuhan, dan kita mencoba juga untuk setia di dalam kita melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.